kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat anugerah kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Biar Engkau hadir di tengah setiap kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu ya. Terima kasih. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kau tidak pernah gagal akan hidup kami. Haleluya. Makasih. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Saudara Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Katakan, Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaran-Mu kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau tinggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya. Siap tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah terbatas. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama berkata, Tak pernah gagal karena Dia Allah yang tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. bersama Tuhan. Kita boleh kita pujian yang lebih lagi. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya,
Kaulah anugerah bagiku. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. beri sorak-sorai kepada Allah yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan. Kami memerlukan Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah lalai untuk menepati setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bersama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku perlu
percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari nyanyikan pujian ini sebagai bentuk pengakuanmu terhadap Tuhan katakan. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Bersama-sama nyanyikan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan hikmatmu. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggilah jalannya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggilah jalannya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Melebihi apapun. melebihi siapapun juga. Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
perlu Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Engkau melihat setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Itu menandakan bahwa kami memerlu Engkau setiap waktu. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apapun juga Tuhan, jika kami di luar Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, berikan sorak-sorai. Haleluya. Syukur. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur sekali untuk pagi yang indah ini. Kasih setiamu menyertai kami luar biasa. Kami bersyukur masih bisa bersuara, sehingga kami bisa bernyanyi memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pula ya Tuhan, punya kesempatan di Indonesia, di kota Bandung ini, masih bisa menikmati firman Tuhan. Berikan kekuatan kami sejenak Tuhan Yesus, untuk duduk tenang. Dan Kau berkarya Roh Kudus, untuk menolong kami menemukan apa berkat firman yang bisa kami bawa pulang, untuk menolong kami menjalani hidup menjadi hamba Tuhan Yesus. Berkarya Roh Kudus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dong sekali lagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat itu sudah ada jawaban untuk setiap pergumulan kita setiap hari. Apa yang dikatakan di ayat itu? Bahwa hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi persoalannya siapa yang percaya dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Maka berapa banyak orang tidak bisa menikmati Tuhan bukan karena dia tidak percaya adanya Tuhan, tapi karena dia tidak bisa menikmati apa yang pernah Tuhan katakan melalui para nabi atau raja atau rasul ketika proses penulisan Alkitab tersebut. Dan hari ini saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan kerinduan saya, ada sesuatu yang bisa engkau bawa pulang menjadi berkat, menolong kita menghadapi kenyataan
yang tidak menentu selama di dunia ini. Nah saudara, pada waktu datang ke sini, tentu Anda tahu saya datang di Jakarta dulu, hari Jumat, ada banyak huru-hara. Tapi huru-hara itu hal yang biasa di muka bumi ini. Itu sejak zaman Kain bunuh Habel sudah ada huru-hara. Dan huru-hara itu tidak pernah selesai, tidak pernah berkesudahan sampai Yesus datang kembali. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan tentang putus asa. Saudara, orang yang paling susah untuk menikmati hidup ketika sudah mengalami putus asa. Siapa di sini yang pernah putus asa? Saudara tahu putus asa kan? Bukan putus sama kakak asa ya. Putus asa berarti asa bahasa lainnya adalah harapan. Orang yang sudah mengalami putus asa, dia merasa hidupnya tawar hati. Dia merasa tidak bersemangat. Dia merasa semuanya sudah selesai. Coba pikir apa yang pernah saudara alami dan membuat hidupmu putus asa. Siapa di sini seorang bapak yang putus asa melihat perilaku istrinya yang suka menghabiskan uang di kartu kredit, lalu dia berkata, sudah terserah. Hati-hati, jangan-jangan sudah putus asa. Atau mungkin seorang istri yang sudah putus asa menegur suaminya, yang hobinya mungkin selingkuh dan sebagainya. Lama-lama dia juga putus asa. Atau para pengusaha yang putus asa tidak mau bayar pajak karena uangnya sudah dikorupsi sama pihak yang lain. Akhirnya kita tidak mau putus asa. Padahal kerjaan kita kan harus bayar pajak. Tapi karena lihat perilaku orang yang tidak menyenangkan, kita jadi putus asa untuk tidak melakukan itu. Siapa di sini yang putus asa untuk berbuat baik? Melihat suami yang tidak baik, istri yang jahat, atau teman-teman yang tidak setia dengan kita? Mungkin kau sudah putus asa untuk menjadi orang yang setia dengan orang-orang. Saya tidak tahu kita sedang putus asa dalam hal apa. Tapi kalau orang sudah putus asa, biasanya suka berkata, udah biarin aja, terserah lu mau bikin apa. Kalau di Surabaya itu kenceng sekali ngomongnya, embo wis embo, sakarepmu, sesukamu. Artinya apa? Orang kalau sudah ngomong seperti itu, jangan-jangan sudah putus asa menghadapi Anda atau orang yang ada di depannya. Hari ini saudara, mungkin kau sedang putus asa melihat perilaku suami, lihat perilaku istri, atau sedang putus asa melihat perilaku anak-anak yang sudah dibesarkan, ternyata setelah dia sudah dewasa, dia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Akhirnya apa? Orang tua putus asa, malas aku sudah ngajak dia ke gereja. Artinya apa? Setiap kita punya domain, punya kategori putus asa, bentuknya seperti apa? Pernah nggak ketemu orang yang olahraganya kenceng luar biasa? Bahkan ikut fitness pagi, siang, dan malam. Bahkan pada waktu fitness olahraga kriketnya 1 ember. Tapi tidak kurus-kurus. Akibatnya dia berkata, biar gendut yang penting, cantik kan? Itu menghibur mungkin yang sudah putus asa. Atau yang kurus. Sudah makan banyak, tapi nggak gendut-gendut. Dia tidak cacingan, mungkin nagaan. Jadi terlalu banyak yang mengambil gizinya dia. Artinya lama-lama putus asa. Setiap kita di dalam hidup seringkali gampang putus asa ketika ada target dalam hidup ini. Saudara, biasa bicara target itu biasa ketika kita memikirkan sifatnya bisnis yang transaksional. Maka pada waktu saudara diberikan modal segini, maka harus ada hasilnya seperti ini. Yang seperti ini bisa masuk ke gereja loh. Ada orang putus asa menggembalakan. Dia sudah menggembalakan sekian waktu, tapi jemaatnya tidak bertumbuh atau berkembang. Dia sudah lakukan banyak cara, ikut seminar di Jakarta, di Amerika, di Singapura, tapi rupa-rupanya tidak mempengaruhi pertumbuhan daripada jemaatnya. Lama-lama dia bisa putus asa. Atau mungkin kita putus asa dengan Tuhan. Sudah berdoa 40 hari 40 malam. Sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi tidak ada jawaban. Udah gua nggak Tuhan-Tuhanan lagi.
percuma ikut Tuhan. Sama aja nggak ada perubahan. Kepada siapa kita sedang putus asa? Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang merdeka dari putus asa. Mumpung pas masih bulan Agustus kan, jadi saya undang saudara bangkit berdiri biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal ndak jadi ngantuk. Ayo silakan bangkit berdiri lagi. Kita akan pegikan merdeka di penghujung bulan ini ya. Setelah itu sudah masuk ke bulan September. Merdeka! 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 Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan merenungkan tentang merdeka dari putus asa. Saudara, merdeka itu bahasa lainnya, dia tidak sedang dikendalikan. Dia tidak sedang dijajah. Yang mengendalikan bukan cuma orang lain, tapi bisa juga dikendalikan oleh hawa nafsu. Ada hawa nafsu kemarahan, ada hawa nafsu seksualitas, ada hawa nafsu untuk merampok uangnya orang-orang. Artinya apa? Pada waktu kita masih dikendalikan, kita mungkin belum merdeka. Ada pula orang yang tiap hari dia dikendalikan oleh gadgetnya dia. Kalau dia tidak membuka ini, rasanya penderitaan tingkat tinggi sedang mengganggu dia. Badannya rasa tidak enak, ada sesuatu yang kurang. Berarti apa? Seperti orang yang kecanduan rokok, demikian kecanduan gadget, hati-hati, dia bisa putus asa. Saya tuh tidak ingin lo buka Pak. Tapi kenapa kok tetap buka? Padahal Anda buka tutup. Mungkin Anda cuma ingin tahu perkembangan dunia seperti apa. Hati-hati, kita cuma kena satu sindrom namanya FOMO. Fear of missing out. Kita takut ketinggalan. Maka itu saudara, ada orang ketika mendengarkan kisah Yesus mau datang, lalu dia khotbahkan lagi, Yesus akan datang bulan depan. Tahu dari mana? Karena ada orang yang menceritakan seperti itu, jangan-jangan cuma FOMO. Demikian hari ini begitu banyak berita-berita yang muncul di media sosial saudara. Sesungguhnya dia tidak sedang ingin menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sekedar membuat konten supaya like atau subscribe-nya dia, followernya dia semakin meningkat. Dan itu akan membuat pundi-pundi uangnya tambah banyak. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang sudah ketakutan luar biasa, sudah terjajah, entah itu disengaja atau tidak disengaja, dia sudah dikendalikan, maka hati-hati sudah tidak merdeka di dalam hidupnya tersebut. Dulu kita sedang dalam cengkraman kuasa kegelapan. Maka pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita sudah merdeka dari kutuk dosa, dari hukum Taurat, dari cengkraman kuasa kegelapan, maka kita menjadi miliknya Yesus. Maka pada waktu kita sudah menjadi milik Yesus, maka pemimpin kita adalah Yesus. Kita merdeka di dalam Yesus. Ingat, tidak ada manusia bisa merdeka semerdeka mungkin. Siapa di sini yang bisa datang ibadah di gereja nggak pakai baju Pak? Bu, tidak bisa. Kita tetap akan diatur. Di dalam alam roh cuma ada dua penguasa. Tuhan dan hantu. Itu mirip sekali kalau diucapkan. Tuhan, 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 Tuhan. Maka ketukan itu menentukan apakah kita sedang dalam kendali yang mana. Saudara, kita bisa merdeka, tapi merdeka tetap dalam satu tata aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tentang merdeka dari putus asa. Kita akan renungkan satu ayat ya. Satu ayat aja mendengarkan bisa putus asa, apalagi dengarkan 2 ayat. Mari buka kitab kita saudara, dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Ini ayat yang sangat populer, yang sering kali kita dengar. Mungkin sudah mendengarkannya ratusan kali untuk mengutip ayat bagian ini. Tapi saya rindu hari ini ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Kenapa saudara? Alkitab itu uniknya luar biasa.
Pernahkah saudara tahu ayat Yohanes 3 ayat 16 yang berkata seperti ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sejak playgroup, SD, SMP, SMA, sudah dengar berkali-kali. Nanti setelah mendengar yang ke 170 kali, baru dia tobat loh. Mungkin mendengar yang ke 100 berapa kali, dia baru berubah hidupnya. Jadi itulah firman Tuhan. Jangan berpikir kalau IQ kita di atas 100, kita langsung paham. Oh belum tentu. Ini firman dari tempat yang kudus, lalu dikirim ke tempat ruang yang sudah tercemar oleh dosa. Sudah ada korupsi yang ada dalam pikiran kita. Sudah ada kejahatan dalam hati kita. Maka pada waktu kita menikmati firman, saudara jangan jemu-jemu datang beribadah. Kalau ada komsel, ikuti komsel. Kalau ada doa, ikuti doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita bisa bersentuhan. Anda bayangkan ada orang khotbah bagus, selingkuhnya tetap berjalan dengan sukses kan? Ada yang suka pelayanan tempat ini, mungkin ada mahasiswa di sini juga. Tapi di kampus tetap nyontek bukan? Berarti firman Tuhan tidak ngefek sama sekali untuk dirinya. Karena pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, aku tahu. Tapi dia tidak tahu apa yang dia tahu tadi. Hati-hati ketika menikmati firman Tuhan, itu ada titik temu. Itu momentum. Bahasanya kairos. Ada satu titik yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Lalu tiba-tiba engkau mendapatkan sesuatu dan engkau bawa pulang. Itu yang akan menguatkan kita saat kita menghadapi persoalan setiap hari. Saya rindu satu ayat ini akan menolong kita untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sebelumnya ada hashtag Indonesia gelap. Pernah tahu itu? Saudara, ketika dia berkata Indonesia gelap, berarti yang buat hashtag itu kurang jauh pergaulannya. Kurang pahit minum kopinya. Kenapa? Yang gelap bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Apa buktinya? Yesus datang ke dunia dan berkata, akulah terang dunia. Maka pada waktu keadaan di keluarga gelap, pastikan saudara di situ adalah terangnya. Terang ada di mana-mana, maka kegelapan akan tersingkir. Jadi jangan ikut-ikut dipengaruhi oleh filsafat yang muncul di sekitar kita. Kita sudah lupa apa yang firman Tuhan katakan. Kita disuruh berbuat baik. Meskipun orang itu berbuat jahat, kita tetap berbuat baik. Kenapa? Itu keinginan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Suamimu tetap jahat, istrimu tidak setia. Tugas kita bukan memikirkan apa yang dia lakukan, tapi pikirkan apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan Yesus melalui hidup kita sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Kita akan baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman? Oh, puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua saya undang bangkit berdiri lagi ya. Biar tambah emosi. Karena orang emosi itu batal nggak jadi ngantuk. Kalau orang itu damai sejahtera, tenang, omsetnya lancar. Kadang-kadang dia malas ke gereja. Kalau berdoa pun dia berdoa tidak terlalu serius. Dibanding dengan orang yang sedang menghadapi persoalan yang berat. Kenapa? Itu tipe manusia. Makanya kalau saudara punya kecenderungan sombong, kecenderungan merasa bisa, itu perlu waspada. Kalau tidak, kita akan menikmati apa yang terjadi dalam teks ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpan baik-baik ayat-ayat itu. Ayat ini akan muncul ketika kita dalam kesesakan. Kalau kita pernah menghafal sebelumnya. Kalau kita tidak pernah menghafal, kita tidak mungkin akan memperkatakan.
Kalau kita tidak memperkatakan, tidak mungkin kita akan menjadi pelaku firman. Jadi bagaimana kita menjadi pelaku firman? Urutannya baca, ingat, perkatakan, baru dilakukan. Nggak bisa shortcut. Nggak bisa baca langsung melakukan. Itu hati-hati, hanya ada di sinetron. Hanya ada di drama. Makanya hidup kita jadi orang baik untuk mencintai Tuhan Yesus butuh proses yang panjang. Nah saudara, ayat 13 ini muncul tidak dengan sendirinya, turun dari langit seperti kitab suci keyakinan lain. Tapi sebuah ayat yang muncul di dalam Alkitab ada kisahnya. Ada sesuatu yang membuat sampai Tuhan ingin sekali menyampaikan firman-Nya. Kalau kita membaca Alkitab, contoh, di kitab Wahyu pasal 2 dan 3, ada 7 jemaat yang ada di Turki. Yang terima surat cuma Efesus bukan? Smyrna, Pergamus, Tiatira, yang lainnya itu tidak ada khusus. Adakah kita membaca surat khusus untuk Tiatira? Belum lagi ada jemaat-jemaat yang dilayani oleh para rasul, itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Maka kalau kita membaca apa yang tercatat, itu sedang mewakili beyond of time, melewati semua waktu. Nah ayat yang ke-13 saudara, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini muncul, ada kisah, saya akan jelaskan dalam kira-kira 30 detik untuk saudara. Tolong mundurkan ayat yang pertama. Mengapa ayat ini bisa muncul saudara? Tolong pasal 10 ayat yang pertama. Dikatakan sebagai berikut. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan seterusnya. Ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa. Ayat yang ketiga. Mereka semua makan makanan rohani. Ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, apa yang terjadi jemaat Korintus tidak berbeda dengan orang Kristen yang ada di kota Bandung. Mereka sudah mengenal Yesus, tetapi di sisi lain penyembahan berhala tetap berlanjut. Ada orang yang sudah mengenal Yesus, tetapi hubungan seksualitasnya tidak betul-betul kudus. Mereka sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi karakternya tidak bisa semakin hari dibentuk seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam firman Tuhan. Berarti apa? Persoalannya sama dengan manapun dunia kita berada. Lalu diingatkan, tetapi sungguh pun demikian, mereka diingatkan, ingat ya, nenek moyangmu juga sama. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar. Dan kita tahu bukan, mereka yang keluar dari Goshen di Mesir Utara, itu tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali 2 orang, Kaleb dan Yosua. Yang lainnya adalah produk yang muncul ketika ada di padang gurun. Musa aja sang pemimpin itu tidak masuk. Anda bayangkan, kalau Anda membangun sebuah perusahaan, perusahaannya jadi, lalu orangnya tidak bisa menikmati. Mungkin Musa kecewa juga, mungkin dia sakit hati juga. Saya sudah susah-susah memimpin, tapi ternyata aku tidak bisa menikmati goal, tujuan akhir dari perjuangan ini. Lalu ayat yang ke-6 berkata sebagai berikut. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita. Supaya apa? 1. Jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. 4 sudah toh, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. 10. Janganlah bersungut-sungut. Yang kelima, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh,
dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, zaman cuma dibagi dua. Before of Christ, sebelum Yesus, dan Anno Domini, setelah Kristus ada. Jadi antikristus itu sejak Yesus muncul sudah ada antinya. Nanti sampai Yesus muncul lagi, itu tetap akan ada antinya. Saudara itu tidak mungkin anti saya, anti Juanda, kalau nggak kenal kan. Bagaimana engkau bisa anti sama saya kalau kita tidak pernah berkumpul, tidak pernah bersahabat. Maka ketika Yesus muncul, muncul antinya. Jadi antikristus sudah ada sejak Yesus, dan zaman yang dibagi dua, zaman sebelumnya dan zaman akhir. Nah, ketika dituliskan, Paulus sedang mengingatkan sejak zaman dulu mereka sudah punya masalah, tapi zaman akhir ketika surat Korintus dituliskan, masalahnya tetap seperti itu. Ayat yang ke-12. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Artinya apa? Ada orang punya masalah, tapi dia putus asa. Tidak bersemangat lagi. Ya sudah terlanjur aku jatuh dalam dosa, ya biar hidup dalam dosa seterusnya. Tapi di sisi lain, ada orang yang merasa kuat. Aku kan sudah beribadah, aku sudah pelayanan, aku sudah lakukan banyak hal. Dia rasa sudah kuat. Saya teringat dulu pada waktu konseling pranikah, yang mengkonseling saya berkata begini, kamu kan sudah berkhotbah, kamu kan sudah pelayanan, kamu sudah ngerti semua. Udah nggak usah terlalu banyak lah konselingnya. Saudara nggak bisa seperti itu. Makanya sekarang saya tidak terapkan. Meskipun ada hamba Tuhan yang mau menikah, saya tetap melakukan konseling 12 kali kepada dia. Artinya apa? Dia dalam sisi dia pengetahuan firman Tuhan sudah. Tapi dalam pernikahan dia belum alami. Meskipun dia habis bercerai dan cerai mati, lalu dia ingin menikah lagi, tentu saja mungkin yang dulu dia belum pernah mendapatkan konseling apa yang ingin saya sampaikan. Maka dari itu saudara, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, coba pikirkan baik-baik. Kenapa ya hari ini firman ini seperti ini? Mungkin engkau tidak berencana ikut ibadah yang pagi. Nanti ibadah yang siang temanya akan berbeda. Mungkin engkau berpikir, kenapa aku pagi hari ini harus datang di tempat ini? Tapi kerinduan saya, saudara mendapatkan 3 hal untuk menjawab gimana sih caranya merdeka dari putus asa. Ada 3A. A. Kalau saudara ingat A3 atau 3A, itu ingat apa? Baterai, bagus. Ingat baterai. Jadi saudara kalau suatu hari sudah putus asa, lalu remote-nya asli sudah nggak berfungsi lagi, atau remote televisi tidak berfungsi, lalu ganti baterainya yang A3, saya rindu engkau ingat firman pada hari ini. A3 atau 3A tadi, yaitu untuk membuat kita merdeka dari putus asa. A yang pertama saudara, gimana supaya kita bisa merdeka dari putus asa ketika engkau berkata, aku bisa. Coba katakan aku bisa. Aku bisa? Katakan sama-sama, aku bisa. Saudara, kata aku bisa ini bukan perkataan sugesti. Perkataan aku bisa ini tidak ada hubungannya sama hipnoterapi atau hipnotis. Perkataan aku bisa ini bukan perkataan iman, the word of faith. Aku bisa yang saya sampaikan ini bukan terkait dengan the positive thinking atau the possibility thinking. Apa yang saya katakan aku bisa ini bukan karena kekuatan kita untuk merangsang diri kita, dimanipulasi dengan keadaan, lalu kita jadi bisa. Bukan seperti itu. Tapi aku bisa di sini, itu dilihat dari pasal yang 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini bagian atas. Berkata sebagai berikut, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, dikatakan di dalam bagian awal ini,
bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Saudara, kata biasa, anthropinos, itu adalah sesuatu common to man. Biasa yang dialami oleh manusia. Jadi setiap kita dalam kehidupan ini sesungguhnya ada hal yang biasa, ada hal yang baru belajar. Nah, saudara, perkataan di situ, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, perkataan yang kamu alami, rupa-rupanya mempergunakan tenses, yaitu perfect di dalam bahasa Yunaninya. Saudara kan belajar bahasa Inggris kan? Kalau perfect berarti sudah, tapi masih ada rangkaiannya ke depan. Masih ada efeknya ke depan. Berarti apa? Setiap kita hadapi persoalan yang kita hadapi tiap hari, yang kita pikirkan, yang kita katakan berat, itu berarti sudah, tapi masih bekerja ke depan. Makanya ada orang takut, ada orang khawatir. Kenapa? Ingat sudahnya tadi. Loh, aku sudah, tapi masih jalan ke depan. Maka pada waktu kita memikirkan hidup kita tiap hari, kalau kita tahu pada waktu kita menghadapi sesuatu yang baru, yang tidak biasa, biasanya kita akan putus asa dan berkata, aku nggak bisa. Saya kasih contoh. Seorang anak kecil baru belajar berjalan, kemudian ketika dia jatuh, apakah orang tuanya berkata begini, nakku, mulai hari ini kamu nggak usah jalan ya. Mama akan gendong sampai memutih rambutmu. Apakah berkata seperti itu? Orang tua akan berkata, kamu bisa nak, kamu bisa nak. Berarti apa? Sesungguhnya dia bisa, tapi tidak biasa. Siapa di sini pernah belajar matematika? Wow, puji Tuhan, pernah sekolah ya. Mulai saudara, kalau zaman dulu playgroup belum ada matematika. Seneng-seneng aja. Kalau sekarang mungkin sudah ada hitung-hitungan. Saya mulai dari yang SD aja. SD matematika, SMP matematika, SD 1, 2, 3, 4, 5, 6 matematika, SMP 1, 2, 3 matematika, SMA 1, 2, 3 matematika. Nanti kalau kuliah jurusan yang ada IPA-nya atau matematika, ada matematika lagi. Pertanyaan, kenapa kok nggak dikasih langsung semua aja? Saudara coba ingat pelajaran aljabar, aritmatika, geometri, masih ingat? Kecuali yang bekerja di bidang itu, arsitek, mungkin insinyur, ingat. Tapi kalau dalam dunia jual beli, perdagangan, yang dia ingat cuma untung rugi kan? Yang penting nggak untung, yang penting nggak rugi, harus untung kan? Maka di situ dia mempergunakan hitungan matematika. Coba bayangkan, pada waktu dia baru belajar, itu kan matematikanya 1 tambah 1 wajib 2. Coba kalau 2,5, lulus nggak? Nggak bisa kan? Harus dipaksa 1 tambah 1 sama dengan 2. Alamak males ma. Sekali-sekali dong jadi 3 gitu dong ma. Nggak bisa nak. Kamu harus terbiasa. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kamu nanti jadi profesor, tetap 1 tambah 1 sama dengan 2. Ayo dihafal, ayo dihafal. Kalau kamu nggak mau menghafal ini, nanti kamu nggak bisa naik kelas. Kenapa? Nanti ketika naik kelas, sudah berubah. 1 tambah 1 tambah 11. Sudah ditambah lebih rumit lagi. Ada perkaliannya lagi. Tapi dasarnya tetap 1 tambah 1 harus 2. Kalau nggak 2, ini semuanya kacau. Semuanya tidak terjadi. Demikian juga cara Tuhan mendidik kita. Ada yang dasar, ada yang mengalami pertumbuhan. Contoh dasar. Pada waktu kita rindu sekali berjumpa dengan Tuhan, tidak mungkin bisa. Makanya Alkitab berkata, Allah yang turun jadi manusia, lalu ketika engkau menerima Yesus, ada pengampunan dosa, maka engkau bisa ketemu Tuhan Allah. Itu dasar. Jadi meskipun dia kaya raya, meskipun dia pintar luar biasa, nggak mungkin bisa jumpa dengan Tuhan Allah. Jadi nggak usah kaget kalau ada yang berkata, saya nggak perlu Yesus, saya bisa ketemu Tuhan Allah. Berarti apa? Dasarnya sudah tidak tegas, tidak jelas, nggak usah meragukan kita. Seperti matematika tadi. Nah sekarang pada waktu seseorang sedang menghadapi pergumulan setiap hari,
Kalau itu belum biasa, kita gampang putus asa. Saudara, ada seseorang pacaran. Di sini siapa yang pernah pacaran atau sedang pacaran? Oh, saudara, ada seorang pacaran, tiba-tiba dia mencintai seseorang, diputus sama pacarnya. Wah, dia sedih. Kenapa aku diputus? Dia bisa sakit hati, sedih, tidak bisa move on, mungkin sampai 1 tahun. Lalu nanti pacaran lagi, diputus lagi, dia sedihnya mungkin gak setahun, sisa 9 bulan loh. Pada waktu pacaran lagi, diputus lagi, sedihnya mungkin sisa 6 bulan. Pacaran lagi, lalu putus lagi, sedihnya mungkin sisa 3 bulan. Pacaran lagi, lalu nggak putus-putus, dia jadi sedih juga. Kenapa kok nggak putus-putus? Karena apa? Karena dia sudah terbiasa diputus. Pemain musik ini jago. Tadi saya nggak tahu Anda suka aliran apa. Kalau Anda suka jazz, ngiringi rock itu nggak enak. Kalau Anda suka rock, ngiringi jazz juga nggak enak. Karena bukan aku banget. Makanya pada waktu seseorang main, itu punya warna masing-masing. Itu sebabnya jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan iri kepada orang lain. Kita akan gampang putus asa. Kok tambah lama dia kok tambah cantik ya? Kok tambah lama aku kok nggak tambah cantik ya? Kok tambah lama dia tambah kaya? Lama-lama kita putus asa dengan apa yang sudah Tuhan izinkan untuk kita. Teks ini berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti apa? Apa saja yang kita hadapi, kalau kita berdoa dan Tuhan belum menolong, bukan berarti dia tidak dengar. Tapi Tuhan tahu tidak perlu ditolong. Kenapa? Karena masih bisa, tapi belum biasa. Mestinya bisa tapi lebay. Mestinya bisa tapi cengeng. Mestinya bisa tapi gampang putus asa. Pak, aku enggak bisa Pak. Tahu dari mana enggak bisa? Apakah sudah melakukan percobaan di dalam kehidupanmu ini berapa kali sampai kita bisa? Maka dari itu, ketika kita menghadapi pergumulan apapun juga, katakan aku bisa untuk melewati persoalan ini. Tapi A yang kedua, mengapa kita berkata aku bisa? Ada A yang kedua, yaitu Allah setia. Coba katakan Allah setia. Saudara, Allah setia itu yang akan membuktikan pergumulan kita pasti ada jalan keluarnya. Itu di bagian yang ketiga nanti. Tetapi Allah yang setia sedang menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan ini tidak pernah dibiarkan. Tidak pernah ditinggalkan. Karena Allah setia. Saya contohkan satu contoh yang menarik. Saudara pernah tahu toh manusia pertama bernama Adam kan? Dan Hawa kan istrinya. Suatu hari mereka jatuh dalam dosa. Pada waktu jatuh dalam dosa, saya mau tanya. Apakah mereka cari Tuhan minta ampun? Tidak ada ceritanya bukan? Tapi Allah yang setia turun ke Taman Eden. Mereka tidak pernah minta maaf ke Tuhan. Tapi Allah yang setia turun ke Taman Eden. Pada waktu turun ke Taman Eden, Adam dan Hawa mestinya kan dia punya sopan santun. Sorry ya, minta maaf ya, aku lupa. Tapi tidak loh, mereka malah sembunyi. Kadang-kadang kita ini lebih sadis daripada Tuhan Allah. Kalau orang itu nggak minta maaf sama gue, seumur hidup nggak kuat maafin dia. Kalau dia tidak minta maaf sama saya, aku nggak pernah memaafkan dia. Tuhan Allah nggak seperti itu. Bayangkan karena dia begitu setia. Pada waktu turun ke Taman Eden, kemudian mereka bersembunyi. Tapi Allah yang setia langsung tanya, hai Adam, di mana engkau? Wah, ini yang salah, nggak pernah merendahkan dirinya di hadapan Sang Allah, tetapi Allah yang terus ingin berkomunikasi dengan manusia. Nah, pada waktu ditanya, di manakah engkau? Adam Hawa bilang, aku malu, aku telanjang. Singkat cerita, dia cepat-cepat pakai daun pohon ara untuk menutupi rasa malu. Tapi Allah yang sedia menyediakan. Apa? Yaitu
baju dari kulit hewan. Allah yang setia itu sudah teruji oleh waktu. Maka Allah yang setia yang terjadi di Taman Eden itu suatu hari muncul ke Bethlehem. Allah yang kesetia itu turun menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Pada waktu dia ada di antara manusia. Allah yang setia yaitu Yesus dimusuhin orang banyak. Saat yang sama ada orang buta dicelikkan. Ada orang tuli bisa dengar. Ada orang bisu bisa bicara. Ada orang lumpuh dia bisa berjalan. Ada orang mati dibangkitkan. Ada kekurangan anggur, air jadi anggur. Dia bikin banyak meskipun mereka nggak suka. Tapi Allah yang setia dalam diri Yesus itu melakukan maksimal luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Allah yang setia di atas kayu salib tetap berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus tetap melakukan itu untuk menjelaskan tidak ada satupun orang yang suka Tuhan. Tidak ada satupun orang yang ingin berdamai dengan Tuhan. Tapi Allah yang setia melakukannya itu. Maka dari itu pada waktu engkau hari ini mengalami keterpurukan. Mungkin hari ini engkau merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kau sedang melakukan banyak dosa yang kau simpan tidak ada satupun yang tahu. Tapi Allah yang setia itu ready, siap untuk menyelesaikannya. Dari posisi dia sudah siap. Tinggal kita maukah kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Tapi Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Dan teks ini berkata, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perkataan dicobai melampaui kekuatanmu itu mempergunakan tensisnya masa lalu. Berarti sejak masa lalu sampai seterusnya Allah yang setia tidak pernah terganggu oleh dosa kita. Dia sangat mencintai kita luar biasa. Akhirnya yang terakhir, ada jalan. Katakan ada jalan. Teks ini berkata seperti ini. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dimulai dengan perkataan pada waktu kamu dicobai. Berarti apa? Ketika engkau mengalami persoalan, pada waktu dicobai, berarti sudah ada peristiwa terjadi. Pada waktu kamu dicobai, di situ Allah yang setia dikatakan di situ akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekarang saya kasih pertanyaan ke saudara. Saudara, saya tidak tahu masalah Anda seperti apa hari ini. Ini cuma contoh. Siapa yang rindu dapat mujizat? Oke, saya tanya yang muda aja, jangan yang senior. Namamu siapa, Kak? Iya. Panggilannya? Yon. Oke. Yon, kamu kepingin mujizat apa? Satu aja, satu, jangan banyak-banyak. Oh, sehat ya. Makan baik-baik, minum vitamin, tidur banyak, sehat. Apa? Apa yang ingin kau betul-betul dapat mujizat? Lu semangat. Bisa dengar firman Tuhan, kumpul orang-orang yang bersemangat. Saudara, coba ketika saya bertanya begini, saudara bingung toh? Butuh mujizat apa kan? Kita itu ingin yang free dari Tuhan. Sudah ada keselamatan free loh. Tapi kenapa yang lainnya tetap ingin free? Dia bisa bikin kok. Saya kasih contoh. Kalau ada seseorang, makasih Yon. Ada seseorang yang sakit kanker. Kemudian dioperasi oleh dokter. Pada waktu selesai dioperasi, saya seyakin-yakinnya kalau dia akan bersaksi, dia menerima mujizat dari Tuhan. Begitu kan? Tapi dokternya berkata apa? Mana mujizat? Wong memang pekerjaanku ngoperasi orang kanker kok. Bisa ngerti ini? Bagi dokter, biasa apanya mujizat? Memang saya profesinya itu. Saya itu ahli bidang operasi orang kanker. Tapi bagi orang yang terima, wah dia sebut itu mujizat. Saudara, ada sebuah kisah, seorang dokter yang tidak percaya mujizat, kemudian singkat cerita begini, dia operasi, waktu operasi salah potong.
pada waktu salah potong kan malpraktek. Dia takut, langsung dia tutup. Singkat ceritanya seperti ini. Dia sudah tahu dia tidak akan panjang umur, selesai hidupnya. Tapi ternyata nggak mati-mati. Kemudian suatu hari dia kontrol balik. Setelah difoto kontrol balik, itu yang dipotong salah, kembali sembuh loh. Dokter itu baru mengerti apa artinya mujizat. Kadang-kadang kita terlalu banyak ditolong Tuhan, sampai susah membedakan mana pemeliharaan Tuhan, Allah yang setia, dengan mujizat yang khusus Tuhan berikan untuk kita, supaya kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Coba tanya kepada diri kita masing-masing, berapa banyak mujizat yang sudah Tuhan berikan ke kita. Tapi kita tidak bisa meresponi Tuhan, ada masalah sedikit langsung marah-marah kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat ini, pada waktu kamu dicobai, itu terjadi saudara, pada waktu dulu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, waktu ketika kita ada masalah, itu present tense, tapi yang menarik, sehingga kamu dapat menanggungnya. Rupa-rupanya sehingga kamu dapat menanggungnya, itu mempergunakan kata kerja masa lalu. Itu kalau dalam bahasa Yunani disebut aoris, ini past tense. Jadi pada waktu dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kita punya masalah, kita tidak tahu itu masalah. Ternyata jawabannya sudah ada. Cuma kita nggak tahu jawaban itu. Supaya apa? Kita dapat menanggungnya. Siapa di sini yang guru atau dosen ada? Ada guru, ada dosen? Saya mau tanya, saudara pernah ikut ujian ya? Nah pada waktu ikut ujian, apakah jawaban ujiannya sudah ada? Sudah kan? Iya sudah ada kan? Yang tahu cuma gurunya kan? Kalau dikasih tahu semua kan bukan ujian. Itu pengumuman. Maka pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita kaget. Ada apa ini? Jawabannya sudah ada loh. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat menanggungnya. Bukan menyembuhkannya. Menanggungnya, menahannya, memikulnya. Karena kita tahu ada jalan. Saudara, Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan, bukan kesembuhan loh ya. Kelegaan. Tolong bedakan kelegaan. Tolong bedakan dapat menanggungnya. Itu artinya apa? Penyakit boleh ada, tapi bisa hidup dengan sukacita. Masalah boleh ada, tapi engkau tetap hidup lebih daripada seorang pemenang. Pergumulan boleh ada, tapi engkau tidak pantang menyerah menghadapi kenyataan. Tadi engkau sudah memujikan lagu yang bagus-bagus tempat ini. Saya mau tanya, lagu-lagu tadi itu kalau dinyanyikan di jalur Gaza, apakah ada efeknya? Mereka pada waktu ibadah kena rudal, tapi mereka tetap ibadah. Ketika kita ada huru-hara takutnya luar biasa. Mereka tiap hari menghadapi pergumulan seperti itu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Sudah 0. Ya saya ngikutin 0 itu. Dan peringatan kedua sudah naik ke atas semua ini. Saya ngikutin jadwal, jangan khawatir. Ini kalau buat PA menarik sekali. Karena engkau punya pengalaman masing-masing. Saudara, hari ini kita sudah merenungkan tentang merdeka dari putus asa. Masih ingat ada 3A? A pertama tadi apa? Aku bisa. A kedua apa? Allah setia. A ketiga apa? Ada jalan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi. Masalah apa yang sedang menekan hidupmu. Tapi ingat 3A tadi. Selama kita belum ditolong oleh Tuhan, bilang ke dirimu aku bisa. Tapi kita perlu membiasakan diri untuk menghadapi persoalan itu. Coba bayangkan kalau engkau lahir di daerah tanah Palestina di sana. Tiap hari itu berperang, tiap hari ada persoalan. Tapi mereka bisa. Kita sedikit menghadapi pergumulan hidup, sudah putus asa. Mau dagang apa ini? Susah sekali hidup ini. Belum dicoba, berapa kali coba? Sebanyak mungkin kau mau mencobanya. Thomas Alva Edison membuat lampu itu puluhan ribu kali sampai jadi nyala.
Presiden kita hari ini, dia coba 4 kali sampai dia jadi presiden. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Tapi ingat, Allah yang memelihara kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya berikan waktu sejenak engkau tunduk kepala kepada Tuhan. Berkat apa yang kau terima dari firman hari ini? Pergumulan ada, masalah ada, sakit penyakit ada. Tapi katakan aku bisa. Jangan putus asa. Jangan berkata sudah nggak tahu. Ada Tuhan. Dia setia luar biasa. Dia bisa bikin mujizat. Dia bikin solusi. Dia bisa buka jalan keluar. Tapi cari Tuhannya. Bukan cuma cari mujizatnya. Cari Yesusnya. Bukan cuma cari berkatnya. Kalau tidak kita gampang putus asa. Dia setia sekali untuk menolong kita. Tapi yang terakhir, ada jalan. Sebelum kau punya pergumulan, ayat tadi berkata, di dalam masa lalu sudah ada jawaban untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi tugas kita mencarinya. Ada orang mencari 5 tahun, ada 10 tahun, 15 tahun. Jangan putus asa. Anak-anak muda tempat ini, jangan putus asa lihat kerjaan begitu sulit. Mungkin sudah dipengaruhi oleh AI dan sebagainya. Tapi engkau punya Tuhan yang bisa memelihara hidupmu. Kalau engkau ada sakit penyakit, jangan putus asa. Ada Tuhan. Meskipun sakit tidak sembuh-sembuh, tapi semangatmu tetap menyala. Untuk menyelesaikan sisa hidup kita. Jangan putus asa. Jangan gampang mengeluh. Izinkan Roh Kudus yang berkarya dalam hidupmu. Semua berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Buat kami, menguatkan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kondisi apapun Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu melakukan. Dari sejak masa lalu. Dan itu sudah terbukti. Kami berjalan bersama Engkau Yesus. Pembuat mujizat. Pembuat perkara-perkara dahsyat. Bapak terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus. Mata kami tertuju kepadamu. Ada semangat Tuhan di dalam mengiring Engkau. Karena kami percaya Tuhan. Ke depan ada perkara-perkara dahsyat tersedia buat kami. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Juanda. Tuhan Kau pakai menjadi saluran-Mu dalam ibadah pagi ini. Tuhan pakai di dalam ibadah selanjutnya. Terima kasih Bapak. Segala pujian, segala hormat. Hanya bagi Yesus. Setiap kita sama-sama katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita. Fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini. Sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.